Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah dengan kasih yang tanpa batas. Semoga kita semua selalu menghargai keselamatan yang telah diberikan kepada kita dan mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum memasuki saat teduh untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus, Allah yang baik dan penuh belas kasihan, kami mengucap syukur buat segala hal yang baik dan berkat-berkat yang kami terima di sepanjang hari ini. Sebelum memasuki saat teduh, kami mau mendoakan saudara-saudara seiman kami di channel ini. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang setia mencari dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memberikan pertumbuhan rohani setiap hari dan pengenalan akan Engkau yang semakin mendalam. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, memberikan penghiburan bagi yang sedang berduka cita, memberikan kekuatan baru bagi yang lemah, dan memberikan pertolongan bagi yang sedang mengalami pergumulan hidup. Melalui segala hal yang kami alami di dalam hidup kami percaya Engkau membentuk dan mengubahkan kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan-Mu yang melimpah bagi kami. Saat ini kami mau memasuki waktu saat teduh dan bersekutu dengan-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan menerangi jalan-jalan yang kami lalui, dan berikanlah kami pikiran yang terfokus dan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan penyampaian firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Di malam terakhirnya bersama murid-muridnya, sebelum Ia disalibkan, Tuhan Yesus mengajarkan kita sebuah rahasia untuk memiliki jiwa yang besar. Mari kita mulai dengan membaca Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus masih memiliki kesombongan di dalam hati mereka. Dalam makan malam bersama Tuhan Yesus, mereka meributkan siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberi pelajaran kepada mereka dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh. Mari kita membaca apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Prinsip dalam kerajaan Allah, kebesaran jiwa seseorang tidaklah terletak pada statusnya, melainkan pada kerendahan hati dan pelayanannya. Barang siapa ingin menjadi orang yang besar, maka ia harus terlebih dulu merendahkan hatinya dan melayani sesama dengan penuh kasih. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, ada 7 tindakan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu tindakan yang pertama adalah Ia bangun. Bangun adalah sebuah tindakan berdasarkan keputusan untuk melakukan sesuatu. Kita tidak bisa melayani sesama apabila kita diam saja di tempat dan tidak mau bergerak. Kita harus bangun dan mulai melakukan sesuatu. Pandanglah di sekeliling kita dan lihatlah apakah ada kebutuhan yang bisa kita layani. Tuhan Yesus melihat kaki murid-murid yang kotor dan Ia memutuskan untuk bangun dan melakukan sesuatu bagi mereka. Tindakan yang kedua adalah Ia menanggalkan jubahnya. Jubah adalah bagian terluar dari pakaian. Jubah juga biasanya melambangkan status seseorang,
Seperti halnya Yusuf memakai jubah berwarna-warni karena ia adalah anak kesayangan ayahnya. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya sebagai gambaran bahwa ia melakukan pelayanannya tanpa menggunakan statusnya yang mulia. Tidak peduli berapa tinggi pun status kita, jikalau kita ingin memiliki kebesaran jiwa, maka kita harus melayani tanpa mempertimbangkan status kita. Tindakan yang ketiga adalah ia mengikatkan kain pada pinggangnya. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya untuk mengikatkan kain pada pinggangnya yang merupakan kebiasaan para pelayan pada zaman itu. Saat kita melayani kebutuhan sesama kita tidak perlu mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa kita melakukan hal itu untuk mencari muka atau pujian dari orang lain. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa kita melakukan hal itu untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Namun, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita, bukan penampilan kita. Tuhan mengerti motivasi kita saat kita melakukan pelayanan bagi sesama yang membutuhkan, dan itu adalah satu-satunya hal yang penting. Tindakan yang keempat adalah ia menuangkan air ke dalam wadah. Air di dalam wadah disiapkan untuk pembasuhan kaki dan tangan sebelum seseorang memasuki rumah. Menuangkan air ke dalam wadah merupakan gambaran bahwa setiap orang yang mau melayani pasti memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sesuatu itu tidak harus berupa materi, tetapi bisa berupa tenaga untuk membantu melakukan suatu pekerjaan atau kata-kata nasihat dan penghiburan bagi seseorang. Tindakan yang kelima adalah ia berlutut. Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Namun ia berlutut agar menjadi sama dengan manusia yang diciptakannya. Hal ini merupakan gambaran kerendahan hati yang dicontohkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tindakan yang keenam adalah ia membasuh kaki murid-muridnya. Melayani kebutuhan orang lain membutuhkan tindakan, karena tindakan kita menyatakan kasih dan belas kasihan kita terhadap kebutuhan sesama kita. Saat kita melihat kebutuhan, maka bertindaklah. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Tindakan yang ketujuh adalah ia mengeringkan kaki murid-muridnya. Saat melayani kebutuhan sesama, kita tidak boleh melakukannya setengah-setengah, melainkan harus melakukannya sampai selesai. Inilah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus agar dapat kita lakukan juga. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, renungan firman Tuhan malam ini mengajarkan kepada kita agar tidak memiliki hati yang sombong sementara kaki kita masih kotor. Sebaliknya, milikilah kebesaran jiwa dengan memperhatikan kebutuhan orang lain dan melayani kebutuhan itu. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang jelas mengenai hal ini. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati dan dikuatkan melalui benih firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang mulia, malam ini kami bersyukur telah menerima pengajaran melalui firman-Mu yang kami dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar lebih peka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di sekitar kami dan merendahkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan bagi sesama kami. Jauhkanlah kiranya hati yang sombong dan kebutaan dari melihat kekotoran kaki kami sendiri. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak berusaha untuk menonjolkan kehebatan kami sendiri, melainkan memuliakan Engkau dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Bapa, malam ini saat kami tidur, kami mohon berkat perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang malam dan meluputkan kami dari bahaya apapun.
Berkati dan lindungilah juga semua anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi, dan kami serahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Bapa, saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami berdoa bagi keselamatan bangsa kami, agar lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan-Mu. Kami berdoa memohon hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini, agar dapat memerintah Indonesia dengan baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, kiranya Engkau memberikan pertumbuhan dan karunia-karunia rohani yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati Indonesia sebagai negara yang membawa terang Kristus bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.